bahwa mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, yang Tuhan inginkan terhadap kita adalah satu hal, perubahan. Amin. Transformasi hidup kita, itu yang Tuhan inginkan. Jadi yang tidak kudus menjadi kudus, yang asalnya malas-malasan menjadi tidak malas, yang asalnya kita kurang pintar menjadi pintar, yang asalnya kita pemalu, asal jangan malu-maluin aja ya, menjadi percaya diri. Jadi yang Tuhan inginkan berubah. Saya tolong kanan kirinya, berubah ya, menjadi sebuah dalam Kristus. Amin. Kita bisa lihat contohnya seperti Abraham, karena taat dan setia melewati proses yang Tuhan berikan, akhirnya dia menjadi bapak orang beriman, menjadi bapaknya orang Israel. Amin. Menjadi suku bangsa yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita bisa lihat Yusuf, dari yang banyak ujian dari semenjak dia lahir sampai Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, yang akhirnya menjadi lembah ujian di Mesir dan akhirnya menjadi berkat. Intinya Yusuf itu menjadi lembah ujiannya bukan karena beliau menjadi orang nomor 2 di Mesir, bukan, tapi dia menjadi berkat. Amin. Ya, jangan Bapak Ibu di sini kita harus satu suara ya, bahwa dari lembah ujian, dari lembah kekelaman kita mengerti ini. Cuma jangan dipresentasikan bahwa lembah ujian itu kita banyak uang atau banyak penghargaan dari sesama manusia, bukan seperti itu. Lembah ujian yang di sini yang dimaksud bahwa lembah yang kita tuh sehari-hari memang menyenangkan Tuhan. Karakter-karakter Tuhan kita praktekkan di kehidupan kita. Itu lembah ujian. Ya, jangan sampai salah arah ya. Karena kalau kita salah arahnya ke keuangan atau ke kesehatan yang Tuhan kasih, ya nanti kita akan kecewa pada saat keuangan dan kesehatan tidak Tuhan beri kepada kita. Jadi lembah ujian itu lembah di mana asalnya kita nggak menyembah Tuhan, akhirnya kita bisa menyembah Tuhan dan mengerti isi hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, itu ya. Nah, contoh lain Musa, Yosua udah saya bahas di minggu kemarin. Contoh lain apa? Hosea. Hosea bermasalah di keluarga, tapi dia tetap gitu. Ya, kita bisa lihat yang dari lembah ujian seperti Petrus, seperti Rasul Paulus di Perjanjian Baru. Mereka belajar bahwa lembah ujian itu responnya mereka baik terhadap apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Contohnya Petrus. Petrus bilang pada saat Petrus penjara, Yesus bilang ikutlah. Dia ikut, tinggalkan jalannya, dia ikut Tuhan. Amin. Nah, terkadang kita sering berkonsel atau apa, sulit kita untuk mengikuti apa yang belum kita lihat enaknya. Nah, betul kan? Terkadang kita sulit melihat, mengikuti seseorang yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Itu permasalahan kita, Bapak Ibu. Sehingga kehidupan kita di rumah tangga, di pekerjaan dan hal-hal lainnya sulit untuk berkembang. Kita seperti bangsa Israel yang tegak tengkuk, dan akhirnya kita bergereja dan mengenal sesama itu hanya sekedar formalitas saja. Kita baik hanya saat-saat tertentu, pada saat orang tersebut memberikan keuntungan, mau lewat senyuman, mau lewat keuangan yang diberikan orang tersebut, atau untuk hal-hal lainnya. Sehingga di kehidupan kita nama Tuhannya nggak muncul. Yang munculnya kebanyakan nama kita pribadi, yang akhirnya kekristenan tidak berkembang. Di kota kita, di Indonesia kurang berkembang. Kenapa? Karena banyak hal di kita
Kita ikut Tuhannya hanya separuh-separuh aja. Kita ikut Tuhan kalau ada berkat di situ, kita ikut Tuhan kalau ada hal-hal yang terlihat nyaman di mata kita dan di mulut kita, sehingga kita ikut berbondong-bondong ke gereja gitu. Nah, yang Yesus mau tuh kita udah jelas, kita percaya akan firman Tuhan, dan kita jangan bantah itu. Saya 7 tahun yang lalu saya selalu bantah bahwa saya baik karena saya benar, karena saya hebat. Saya baik karena umur saya mungkin bertambah. Nah, sehingga kita begitu ya. Saya baik karena memang harus baik, terlihat baik di mata sesama. Akhirnya, kebaikan yang saya paksakan di dalam diri saya kurang menjadi berkat bagi sesama, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya mengharapkan timbal balik dari kebaikan yang saya lakukan. Ya, ini saya bicara tentang saya pribadi ya, Bapak Ibu. Jadi, lembah ujian tuh kita harus seperti Petrus, ikut Tuhan dan berjuang bersama Tuhan. Seperti Rasul Paulus, lihat Tuhan, langsung berjuang bersama Tuhan. Dari yang asalnya di zona nyaman, Rasul Paulus kan asalnya di zona nyaman, Bapak Ibu. Karena dia orang yang berkuasa, orang yang punya jabatan di Romawi. Tapi akhirnya dia ikut Tuhan. Nah, seperti kita belum tentu kita pun semua yang ada di sini ada di lembah ujian. Bisa jadi kita tuh tidak ada di lembah yang nyaman. Akhirnya karena kita sering berada di lembah yang nyaman, ya akhirnya ikut Tuhan hanya sekedar-kedarnya aja. Jam, hari, dan yang kita lewati setiap harinya, ya hanya untuk keperluan kita pribadi. Kita lupa untuk menyenangkan Tuhan, dan akhirnya hati Tuhan jauh di atas kita. Hilang Tuhannya. Nah, tema firman Tuhan, lembah banyak dijumpai di Alkitab untuk menggambarkan keadaan seseorang yang sedang mengalami masa sulit, kesukaran, tekanan hidup, keputusasaan, kesedihan, jalan kehidupan yang terasa seolah-olah gelap dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Banyak orang saat berada di lembah merasa seolah-olah Tuhan sedang meninggalkan, tidak peduli dan tidak menjawab doa-doa. Benarkah demikian? Ya, ternyata tidak. Tadi saya sudah bilang bahwa Rasul Paulus dan Petrus setelah mengikuti Tuhan, akhirnya Rasul Petrus bisa memberkati 3.000 orang, mendoakan orang. Amin ya. Kalau Rasul Petrus hanya mengikuti keinginannya sendiri, menjalaikan, apakah dia bisa menjadi bapak gereja mula-mula? Bisa? Tidak. Ya, apakah dia banyak bisa menyembuhkan orang? Tidak. Apakah kalau kekeh Rasul Paulus menjadi penyiksa, apakah kita bisa baca perjanjian baru? Sebagian besar? Enggak. Akhirnya kita bisa menikmatinya loh. Firman Tuhan yang benar itu kita bisa menikmatinya dari surat-suratnya Rasul Paulus. Maka dari itu Bapak Ibu, kita benar-benar membutuhkan diri kita itu supaya berubah. Kalau kita sayang anak kita, kalau kita sayang saudara kita, kalau kita sayang keluarga kita, kita hanya berubah. Berubah. Nabi Nuh suruh sama Tuhan membuat bahtera. Tahu Bapak Ibu berapa lama Nabi Nuh membuat bahtera? 100 tahun. 100 tahun. Mungkin ya Nabi Nuh itu Januari dari tahun depan. Kok ini air bah belum turun ya? Kata Tuhan, lu kerjakan aja, kerjakan terus. Seperti itu. Karena taat Nabi Nuh sampai 100 tahun lamanya, akhirnya dia bisa menyelamatkan banyak orang. Nah pertanyaannya, kalau kita serupa dengan tujuan kita serupa dengan Kristus, ya kita pun hidupnya harus banyak menyelamatkan banyak orang. Seperti Yesus yang sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Luar biasa Yesus kan. Kalau kita kan dari lembah kelam menuju lembah pujian, dari bawah menuju atas. Yesus dari atas loh. Sang pemilik pujian turun ke bawah untuk kita. Jadi ada yang pernah bilang ke saya, ada setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu lah, coping gitu ya. Coba multimedia 1 Korintus 15 ayat 6 kalau mau tampilkan. Ada setahun lebih lah yang lalu ada jemaat yang pernah bilang ke saya, kok percaya amat sih sama Yesus? Ada buktinya enggak katanya?
bahwa Yesus pernah ada di dunia ini. Nah, ini 1 Korintus 15, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah ya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi Yesus pada saat hari ketiga bangkit dari kematiannya, Yesus tuh menampakkan diri ke murid-muridnya dan kepada 500 orang, Bapak Ibu. Dan ada sejarawan dari Romawi yang anti Kristen, Tacitus dan Josephus, menuliskan tentang penyaliban Kristus. Yesus Kristus disalib 33 Masehi sampai 34 Masehi, dan sejarawan Romawi itu menulis pada 50, kurang lebih 50 Masehi. Berarti bedanya cuma selisih 17 tahun. Dan itu valid. Kenapa? Karena mereka nggak ada kepentingan orang Romawi menuliskan tentang sejarah salibnya Kristus dan kebangkitan Kristus. Nggak ada. Ada kepentingan apa mereka di sana? Maka dari itu saya bilang ke jemaat, kalau Bapak Ibu perjanjian baru itu ditulis dari Matius sampai Wahyu, itu ditulis setelah Yesus bangkit. Amin nggak? Setelah Yesus bangkit. Pertanyaan saya, kalau Yesus nggak bangkit, murid-murid mau nggak radikal ikut itu? Pertanyaan saya bohong nih sama Ucup mau nggak ikut saya? Enggak. Mana mau untuk kebohongan Ucup mau ikut saya? Pasti karena kebenaran Ucup mau ikut saya. Amin nggak? Begitu pun murid-muridnya. Mereka menulis Matius sampai Wahyu setelah Yesus bangkit. Camkan itu ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi nggak ada alasan perjanjian baru kita nggak percaya. Kenapa? Karena mereka menulis setelah Yesus bangkit. Ya. Next. Dari lembah ujian menuju lembah pujian. Lembah ujian untuk mendewasakan, dan kita harus percaya. Di surat 1 Petrus 4 ayat 12, Rasul Petrus bilang, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Janganlah kamu heran, diartikan bahwa ujian bukan kejutan untuk membuat kita terheran-heran akan kesengsaraan yang tiba-tiba kita dapatkan, tetapi merupakan ujian dari perjalanan iman mengikuti Kristus. Nyala api siksaan, api digunakan untuk memurnikan emas dan perak. Api siksaan bukan untuk menghancurkan hidup kita, tetapi untuk memurnikan hidup kita. Cukup sering ada jemaat yang akhirnya mundur dari gereja dan mundur dari kelompok, terkadang karena ada ujian. Ada hal-hal yang mereka nggak suka atau nggak sesuai dengan pola pikir yang mereka tahu. Saya pribadi Bapak Ibu cukup lumayan sering lah mengalami ujian-ujian di dalam gereja, di dalam bisnis, pekerjaan saya, dan di tempat-tempat yang lainnya. Banyak ujian-ujiannya. Tapi pada saat saya mengalami ujian dan di rumah merenung lagi, berdoa, dengar lagu pujian, saya selalu mikir, mereka memang berbeda, bukan berarti saya lebih baik dari mereka. Amin lah Bapak Ibu. Yang benar tuh hanya Yesus. Ingat ya, hanya Yesus. Suami kita belum benar, istri kita belum benar, anak kita belum benar. Bapak Ibu nih yang suka menangin anaknya terus, tenang ya, anak ibu bukan yang paling benar. Yang benar tuh hanya Yesus. Dan kita harus sadar itu, bahwa kita hidup sekarang selama ini Bapak Ibu ya, satu dengan yang lainnya tuh saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Ya kita nggak bisa kecewa terhadap song leader atau singer. Lah kita juga kalau disuruh jadi singer belum tentu lebih baik juga kok. Ya kan? Waktu itu saya 23 tahun yang lalu, saya cukup sering ke Pak Ampi bilang, Pak Ampi itu pengkhotbahnya kurang bagus dan sebagainya. Setelah saya dijadikan pengkhotbah 1,5 tahun yang lalu, deg-degan juga, ternyata nggak mudah, apalagi kalau firman Tuhannya belum saya lakukan, nggak berani saya khotbahkan Bapak Ibu, nggak berani.
Nah, kita harus jujur, kita harus sadar bahwa lembah ujian itu untuk mendewasakan kita. Kita jadinya jangan lari dari situ. Kalau kita punya masalah di keuangan kita jangan lari dari masalah tersebut. Tapi kita hidupi masalah tersebut, bagaimana kita bisa mencari solusi supaya di masalah keuangan kita bisa membereskannya. Begitupun di dalam rumah tangga kita atau di gereja kita di sini. Jangan kita lari dari gereja karena kalau ternyata ada dengar suara saya cukup bagus, kenapa nggak dari dulu saya menjadi song leader ya, Bapak Ibu ya. Dulu saya nggak percaya diri, sekarang percaya diri nyanyi ya. Gitu. Jadi adik-adik sekalian, anak-anak muda terutama ya, tolong. Biarpun latar belakang kita mungkin kurang baik, kurang ini, tapi kita belajar Tuhan kita luar biasa. Karakter-karakter Tuhan kita pakai apa? Kerendahan hati, Maha Pengampun Tuhan kita. Penuh kasih, pakai. Itu karakter Tuhan. Jangan Tuhannya doang dipakai, karakternya dipakai. Saya kenal Kristus. Karakter Kristus apa? Nolak. Penuh kasih, memberi ampun. Ya, memberi kenyamanan. Itu Kristus. Karakter-karakter Kristus. Memberikan pujian, memberikan doa, memberikan senyuman. Kristus itu. Jadi harus kita praktekkan ya, supaya lembah ujian itu akhirnya bisa mendewasakan kita. Amin. Yang kedua, respon saat di lembah menentukan siapa diri kita. Nah ini di Ibrani 12 ayat 11. Jadi memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia berikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Tiap-tiap ganjaran yang diberikan Tuhan seringkali menggunakan lembah ujian untuk menyatakan bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diri orang percaya. Diri kita dibersihkan dari kekotoran duniawi agar kita menjadi orang yang berkualitas secara rohani, memiliki keserupaan dengan Kristus. Iman kita dikuatkan agar mampu menghadapi godaan dunia. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu direspon, tadi juga udah saya sedikit bahas. Pada saat kita di lembah kekelaman, respon kita tuh harus benar-benar luar biasa. Apapun permasalahan yang kita hadapi di depan kita, ya kita harus tetap tersenyum, kita harus menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Jangan sampai respon kita pada saat kita mengalami kecelakaan, misalkan di motor atau di mobil atau di apapun atau di kerjaan kita, kalau kita umpatan yang kita keluar, lu ngomongnya kita kasar pada saat di motor, misalkan atau di mobil, ada orang nyenggol kita atau ada orang yang klaksonin kita berlebihan, wah kayaknya gimana ya Bapak Ibu ya? Orang itu pasti bilang, kaum minoritas gitu kelakuannya. Loh, jadi berkat gak kitanya? Nggak jadi berkat. Udah mau minoritas agamanya, minoritas sukunya, minoritas juga kelakuannya, semuanya dihak juga. Jadi kita tuh harus benar-benar berusaha Bapak Ibu ya, pada saat di lembah kekelaman itu, pada saat ada orang menyakiti kita tuh harus berusaha memberi ampun. Selalu ingat salibnya Kristus. Amin. Musa membawa kita ke tanah Moab. Yosua membuat sampai tanah Kanaan. Yesus membawa kita kepada apa? Salib. Ujungnya salib. Kalau kita sudah menggunakan salib setiap harinya Bapak Ibu, kita pasti menang. Tepuk tangan. Ada nggak sih di sini yang udah mempraktekkan salib dan nggak menang di dalam hidupnya? Nggak mungkin. Saya pernah praktekkan beberapa kali menang ya, bener, menang salib itu. Biarpun menangnya mungkin agak lama ya, ada prosesnya di situ. Ada, kalau Bang Pale bilang ada proses, ada progres di situ. Tapi ujungnya apa? Kemenangan. Orang melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Coba anak-anak muda di sini yang masih kuliah, misalkan atau SMA. Ikut salibnya apa? Belajar. Enak gak belajar? Nggak enak. Belajar sehari 2 jam, 3 jam, 4 jam.
tiap hari belajar, akhirnya kita ranking mungkin di kelasnya, menang kita di situ. Nah begitu pun di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu di sini, kalau ada permasalahan di hidupnya bahwa dia pemarah dan lain sebagainya, tolong kita harus sadar diri dengan kekurangan kita masing-masing. Ya, kuncinya sadar diri Bapak Ibu ya. Karena kalau nggak sadar diri, repot. Kayak saya, untuk puji Tuhan, saya sadar diri. Suaranya pas-pasan. Kalau nggak sadar diri, saya marah sama Pak Ampi. Pak Ampi kalau saya ngajari song leader, saya keluar dari gereja. Repot juga kan? Untung saya sadar diri. Puji Tuhan. Saya sadar diri. Nah, kita harus mempunyai kesadaran diri juga ya. Bahwa apa nih kekurangan kita nih, sehingga kita tidak merugikan sesama kita. Respon-respon memberi pengampunan ini cukup sering ya saya lihat di jemaat gereja. Di Cianjur nggak ada, adanya di Cipanas. Jadi di Cipanas saya bilang adanya di Cianjur. Ya, memberikan pengampunan kepada sesama rasanya enak, plong. Melayani sesama yang awalnya kita nggak mau, akhirnya kita terjun masuk melayani itu, mendengarkan suara mereka. Awalnya kita malas perginya juga ke rumah si dia, karena si dia itu orangnya bawel, orangnya nggak asik dan lain sebagainya. Tapi setelah kita melakukan kunjungan kepada si dia, misalkan kita dengerin dia, setelah kita pulang, ternyata bener ya, Tuhan itu baik. Akhirnya saya bisa melewati obrolan yang cerewet dan lain sebagainya, mungkin menyakiti kita, tapi kita kan tetap bersuka cita di situ. Oh itu Tuhan tuh, itu tuh. Jadi hidup kita tuh, masalah-masalah yang hinggap di hidup kita tuh akan hilang, bahkan nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke saya, masalah ada mungkin? Ya ada, yang terlihat pun ada, setiap harinya saya ada masalah. Tetapi rasanya hidup saya tuh bahagia terus, gitu. Lu nggak ada anak di rumah, lu bahagia? Bahagia. Istri marah-marah, bahagia. Benar Bapak Ibu, bahagia. Kenapa? Karena masih ada yang ngomel. Amin enggak? Coba kalau nggak ada yang ngomel lagi. Gitu ya. Jadi respon saat kita ini sangat penting Bapak Ibu ya. Amin ya. Yang pemarah yakin ya. Jadi nggak pemarah lagi ya. Jadi kalau yang pemarah, kalau ada orang yang nyenggol, Tuhan maafkanlah karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Amin. Gitu aja. Ya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Gitu aja. Ya, jadi respon itu sangat menentukan siapa kita. Yang ketiga, dari lembah ujian menjadi lembah ujian. Di 1 Petrus 4 ayat 13, ini ya Petrus pasti benar ya nulis ini. Kenapa? Karena dia udah melihat kebangkitan Kristus. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jika respon kita benar saat berada di lembah ujian, mengerti dan merasakan kesetiaannya, kasihnya, kemuliaannya, air mata yang tertumpah akan berubah menjadi mata air ucapan syukur, dan mulut kita akan penuh dengan pujian kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dari lembah ujian atau lembah kenyamanan, tolong yang lagi di lembah nyaman nih, yang nggak ada masalah di ekonomi, yang nggak ada masalah di keluarga, atau hidupnya benar-benar flat aja, itu juga Bapak Ibu lagi di lembah ujian. Kenapa? Karena pada saat tersebut kita nggak mempraktikkan firman Tuhan. Percaya Bapak Ibu? Nggak mempraktikkan firman Tuhan. Saya waktu sebelum pelayanan di Ciranjang, Pak Iskia ya, sebelum pelayanan di Ciranjang, saya banyak waktu kosong Pak Iskia. Saya sadar di situ, sore, karena saya udah nggak pegang ponsel waktu itu ya. Sore sampai malam, bener-bener saya hanya nonton Netflix. Ini bahaya. Saya lagi menyenangkan diri saya pribadi. Saya nggak mau itu. Saya nggak mau. Makanya pada saat ada tawaran dari Pak Hizkia, langsung saya sambut dengan sukacita. Puji Tuhan, ada pelayanan. Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lagi nyaman, hidupnya secara ekonomi dan keluarga baik-baik saja, hati-hati. Hati-hati. Itu bukan berarti
Tuhan lagi sayang sama kita. Kita lagi di lembah ujian, Bapak Ibu. Karena kita harus menjadi tentaranya Tuhan. Kita harus menjadi seperti Kristus. Pada saat Kristus di lembah ujian pun, pada saat dia di surga pun, kita harus selalu ingat itu. Yesus turun menjadi domba di kawanan serigala. Nah, kita pun harus seperti itu. Kita serupa Kristus, jangan hanya serupa dengan berkat-berkat yang tampaknya tadi depan kita, tapi kita juga harus bisa menjadi berkat lewat karakter-karakter Kristus yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Amin. Itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini yang hidupnya di zona nyaman saat ini, tolong daftar pelayanan. Daftar pelayanan. Lewat saya boleh, Ko Irsan, Ucup boleh, daftar pelayanan. Oke, saya mau pelayanan. Mau singer, mau main musik, mau asyir misalkan, mau kunjungan, mau doa, boleh. Boleh, nanti bareng sama saya dan sama-sama yang lain. Kita harus bergerak, harus menjadi tentara Kristus. Supaya apa? Supaya senyuman, materi yang kita punya, doa yang kita punya, itu nyampe ke semua orang, Bapak Ibu. Amin ya. Makanya saya nggak mau waktu yang saya punya itu terpakai untuk sia-sia. Teman-teman saya yang hanya ngajakin nongkrong, masih banyak teman yang sekarang ngajakin nongkrong, yuk ngapain, ngopi. Kok temanya apa katanya? Temanya ya kopi. Kopi ini enak atau enggak? Nggak usah pergi. Saya nggak mau pergi. Karena percuma, itu hanya menyenangkan nih tenggorokan saya doang. Saya nggak menyenangkan Tuhan. Betul Bapak Ibu. Saya tinggalkan itu. Istri saya sampai bingung, kenapa nggak suka ngobrol, nongkrong sama ini, enggak, kata saya. Karena isinya hanya hal-hal yang menyenangkan dunia aja, kata saya, nggak butuh. Karena yang disenangkan hanya saya, Tuhan nggak disenangkan, buat apa juga, kata saya. Begitu, Bapak Ibu. Jadi kita harus terbiasa ya Bapak Ibu ya, hal-hal seperti itu. Awal mulanya saya juga sulit untuk keluar dari kelompok seperti itu, tapi lama-kelamaan puji Tuhan karena praktek setiap hari dan Tuhan selalu terdepan di dalam hidup kita, kita bisa melewati itu semua. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Next, hasil ujian di lembah. Pemuji-pemuji silakan ke depan. Hasil ujian di lembah, iman yang semakin bertumbuh dewasa dan kokoh. Bertambah teguh, hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, melalui lembah ujian, karakter kita semakin dibentuk. Ya, ingat ya Bapak Ibu ya, kita harus turun, kita harus banyak memberi kepada sesama, seperti Yesus yang sudah memberi hidupnya untuk kita. Mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, ini yang paling saya suka, karena damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Jauh melampaui akal pikiran. Pak Ampi, gembala kita pernah bilang, wah firman Tuhan melampaui damai sejahtera dan sukacita, melampaui pikiran kita. Saya nggak mudeng tuh. 3 tahun yang lalu Pak Ampi cerita gitu, saya nggak mudeng, nggak ngerti saya. Enggak. Yang melampaui damai sejahtera dan sukacita memang nggak ada lagi uang. Om Amin pernah bilang, kalau ada orang yang nganterin uang jam 12 malam pun pintu rumah saya buka deh. Itu dulu. Sekarang uang perlu. Tapi ingat, uang itu menyenangkan kita hanya beberapa kali. Amin. Hanya beberapa mas. Saya sering bilang ke istri saya, dan puji Tuhan, kita sepakat sekarang bahwa pelayanan sejati kita yang menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri kita. Jadi uang sementara Bapak Ibu menyenangkan kita, tapi kalau yang dari Tuhan sejahtera dan sukacitanya itu melampaui akal. Betul. Sampai kadang bingung. Ya saya sama istri, kita tuh udah bahagia banget ya hidup kata saya. Biarpun kita di rumah hanya berdua loh, nggak ada tawa anak-anak, nggak ada. Nggak seperti Bapak Ibu yang ada tawa anak-anak, kita nggak ada. Tapi kita bahagia karena Tuhan. Gitu. Biarpun masalah kita sehari-hari ada terus,
tapi kita bahagia karena Tuhan. Jadi kalau cek hati kita dan pikiran kita Bapak Ibu, kalau hati dan pikiran kita masih setiap hari ngedumel terus, percaya deh sama saya, Bapak Ibu salah. Dah, gitu. Gak usah nyalahin keadaan, gak usah. Bapak Ibu yang salah. Responnya selama ini bukan respon terhadap menyenangkan Tuhan, tapi respon terhadap menyenangkan hati kita gimana caranya. Nah itu. Mengesampingkan Tuhan, mengutamakan diri kita. Ya akhirnya kehidupan sehari-hari kita ya akan begitu ya, naik turun. Sering yang kita dengar ya, iman saya naik dan turun. Ya sebenarnya kalau iman udah dalam Yesus nggak ada turunnya, pasti naik. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang bilang di sini nih di komselnya atau di mana, iman saya naik turun, ya respon kitanya belum benar. Karena kalau respon kita benar, pasti naik, pasti naik. Karena yang kita butuhkan tuh, yang terutama di dalam hidup kita tuh bukan uang, bukan kesehatan, tapi kehadiran Kristus di dalam hati dan pikiran kita. Amin Bapak Ibu ya. Banyak kan kita lihat orang-orang sukses pun secara materi dan secara kesehatan sukses, tetapi kurang memiliki damai sejahtera dan sukacita. Ya, cukup sering ya kita lihat ya. Air mata yang pernah tertumpah akan menjadi lagu yang indah untuk menyatakan syukur dan kesaksian yang menguatkan diri kita dan orang lain. Puji Tuhan. Dari lembah ujian menjadi lembah pujian akan menghasilkan, kalau lembah ujian akan mendewasakan kita. Yang kedua, respon saat berada di lembah ujian menentukan siapa diri kita. Yang ketiga, dari lembah ujian menjadi lembah pujian. Yang terakhir, Tuhan berkati.